Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya berbincang dengan salah satu sahabat saya sekaligus guru saya. Murid agak Ustaz ini. Beliau adalah Rahmat Abdullah, Murid tapi aduh guru. salah satu pemuda hijrah ya. Inilah tokoh pemuda hijrah, komunitas pemuda Islam ada hijrah atau Kopiah. Nah, kita sekarang ada komunitas yang namanya Komunitas Pemuda Islam ada Hijrah. Nah, ini salah satu daripada tokoh kita yang di Kopiah. Nah, dahulunya beliau sehari-hari itu tiada hari tanpa maksiat. Artinya itu tiada hari mabuk-mabukan terus. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi imam tetap di Komunitas Pemuda Islam ada Hijrah atau Kopiah. Nah, sebelum kita lanjut bagaimana prosesi beliau menjadi orang yang lebih baik lagi, maka kita tanya-tanya dulu apa awal daripada hijrahnya. Ya, apa awal daripada hijrahnya ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, berawal dari dulu kan mabuk-mabuk toh. Dulu mabuk-mabuk, sekarang sudah tidak pernah mabuk ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Dahulu sering mabuk tapi sekarang sudah tidak pernah mabuk-mabuk. Itu mulai dari apa Anda berhenti dari mabuk-mabuk itu? Ya, yang pertama Awalnya itu apa? awalnya itu pertama Lihat kamera. minum sama almarhum kakek Sudah almarhum. Masya Allah, orang yang sangat luar biasa, orang yang biasa membantu saya pada saat kesusahan. Masya Allah. Di saat pagi hari, di hari Ahad, di hari Ahad minum dengan almarhum dengan kakak Mure. Nah, pada saat minum, mulailah di situ minum, tapi selesai minum itu kita memakai narkoba. Tidak hanya minum saja ya saudara-saudara, tapi dia ini ternyata pemakai narkoba. Masya Allah, luar biasa kisahnya. Terus? Jadi pada saat memakai narkoba, mungkin karena terlalu overdosis, jadi pulang ke rumah di hari itu biasa membuka YouTube di HP. Cuman pada saat hari itu Lihat kamera. muncullah kisah detik-detik wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kisah itu Anda tonton di YouTube. Tonton di YouTube Kisah itu disampaikan oleh siapa itu? sama Ustadz Abdul Somad. Berarti Anda penggemar Ustadz Abdul Somad juga ya? Iya. Masya Allah. Selamat ya, kita sama. Masya Allah. Allah karim. Ya, ini sangat luar biasa, menarik. Kisah awal hijrahnya setelah menonton kisah dari kematiannya, dari wafatnya Rasulullah SAW. Kisah itu bagaimana ceritanya? Jadi pada saat mungkin lagi memakai ganja di hari itu, Ganja. karena mungkin terlalu tinggi sampai tinggi. Lihat. Jadi pada saat memakai narkoba itu kan ganja luar biasa tingginya. Jadi pada saat sambil nonton, sambil mungkin terharu dengan, apalagi di kamar sendiri kan. Jadi pada saat menonton, mulailah di situ mungkin merasakan saya ini hidup ini buat apa sebenarnya. Oh, mulai termenung dari Iya, sana ya. termenung. Masya Allah. Pada saat Nabi hidup saja, Apa itu tidak terpengaruh dengan narkobanya? kalau itu kurang tahu. Oh, kurang tahu. Yang jelas sudah mulai termenung ya. Mulai termenung. Hidup ini sebenarnya buat apa? Mungkin sudah tidak ada tujuan hidup dengan badan seperti begini. Jadi mulai terpikirlah saya. Nabi Muhammad saja yang dulunya hidup, dia masih mengingat umatnya. Kenapa? Masya Allah. Kenapa sekarang ini saya nih tidak bisa mengingat dia kan? Kenapa tidak bisa mengingat kekasihnya Allah? Jadi pada saat hari itu bermimpilah saya. Bermimpi saya, menangis hari itu, bermimpilah saya. Dalam mimpiku ada seseorang besar badannya, berambut gondrong. Ya, jadi pada saat itu di tengah-tengah semacam kolam seperti banjir yang di Aceh, tsunami di Aceh. Jadi tengah-tengah itu ada masjid. Cuman orang dewasa ini yang berbadan besar ini dia mengatakan kita harus melewati ini dengan
semacam 30 detik lah harus bisa sampai di pintu itu. Kalau tidak bisa kita akan bahaya. Jadi pada saat kita berenang di situ kan seperti lautan. Jadi kita berenang kita memutarnya. Pada Jadi saat intinya memutar, jadi pada saat memutar ternyata tengah-tengah itu ada tiang besar memeleku. Jadi harus saya memutar jauh. Pada saat memutar jauh begitu mau melangkah ternyata di depanku sudah air berwarna merah. Allah. Kirain cuma air berwarna merah, padahal di situ orang semua tertusuk-tusuk karena ditombaki kan. Tertusuk. Tapi saya tidak mau melangkah ke depan karena saya takut saya akan mati nih. Jadi saya cuma melihat itu pintu. Ternyata rumah ini bukan rumah. Ternyata itu adalah masjid. Jadi terbuka lebar kan buat saya melihat. Mungkin masih ada kesempatanku untuk bertobat. Masya Allah. Dari situlah terbangunlah saya dan mungkin pada saat terbangun bunyilah azan maghrib. Azan maghrib. Dari Anda terbangun dari mimpi, itu sudah azan sholat maghrib. Pas azan. Akhirnya apa yang Anda lakukan? Pada saat itu terpikirlah saya, kalau saya tidur saya takut mimpi lagi dan saya takut saya masuk, saya dapat tikam. Jadi saya langsung hari itu bangun dan menuju ke kamar mandi. Selesai itu bertanyalah saya kepada mamaku, "Ma, apakah masih ada sarung untuk saya?" Mamaku bertanya, kenapa menanyakan sarung?" Jadi saya bilang, "Saya mau sholat maghrib." Dari situ preman sholat maghrib terpikirlah orang. Ternyata preman sudah mau sholat maghrib, minta sarung, mama mau kaget. Iya, kaget. Allah karim. Karena selama hidupku selama ini kan Maksiat terus, mabuk terus. tidak pernah terlepas dari minuman. Allahu Akbar. Sama Tuh, pemirsa, dia tidak pernah bisa lepas dari minuman. Tiba-tiba dia minta sarung sama mamanya, mau menunaikan ibadah sholat maghrib, mamanya kaget. Tapi yang paling lucu nih Ustaz, jadi pada saat saya sholat maghrib ini mau pergi sholat, jadi biasa kan orang tua kan jual nasi kuning. Jadi bapak itu kerjanya biasanya cuma potong tempe. Jadi saya karena malu sholat di luar, saya harus sholat di kamar orang tua biar teman-temanku pada tidak masuk kan, tidak lihat saya. Jadi begitu sholat, bapakku di samping saya taruhkan sejadah. Dari takbirku sampai tahiyatku itu saya pikir semua dosa-dosaku sampai. Masya Allah. Allahu Akbar. Saya kira saya sholat tobat padahal sholat maghrib karena selalu menangis kan maksudnya. Selalu mungkin, menangis. Iya, ingat-ingat Akhirnya dosa-dosaku. dari situ setelah selesai sholat itu Anda memulai sholat terus atau tapi masih sholat terus. Jadi pada saat sholat maghrib mulailah sholat subuh, tapi itu selalu jadi teman panggil, "Ayo Rahmat kita jualan." Hari itu sama jualan apa? Sama si jualan minuman. Allahu Akbar. Dia jualan minuman ternyata. Sudah penjual sudah minum tiap hari, penjual minuman lagi. Ini ku bikin dosa jariah namanya. Jadi pada Berarti dosa jariah ku bikin bukan ku saja yang mabuk, tapi banyak orang ku bikin mabuk. jadi pada saat hari itu minum terus Ustaz. Tapi sudah tidak minum. Jadi setiap saya sama kumpul temanku setiap azan itu Kau pergi sholat? Iya, saya punya alasan ke teman-teman tuh cuma satu, karena malu saya untuk ungkapkan bilang sholat. Tuh, saya bilang sholat dia malu. Padahal saat itu sholat dia malu. Mau bilang sholat kepada temannya dia malu. Tapi giliran mabuk-mabukan saat itu dia tidak malu-malu. Tapi saat itu tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak lagi ya. Insya Allah. Nah, bukti daripada kenakalannya dia tidak hanya sekedar dia mabuk dan menggunakan narkoba. Tapi coba kita lihat, bisa dibuka tangannya? Bisa dibuka tangannya? Ternyata penuh dengan tato. Ini asli ini Asli ini asli. Tatonya ini asli. Masya Allah, tabarakallah. Asli. Sekarang kita lihat telinganya coba. Telinganya kita lihat. Ini bolongan. Tuh. Bolong telinganya. Beliau punya bolongan telinga tuh besar, bisa masuk gembok. Luar biasa tuh. Nah, di lehernya masih ada metal ya, gambar metal. Luar biasa ini gambar metal. Sangat luar biasa. Tapi sekarang apakah Anda masih malu untuk sholat? tidak lagi. Sudah tidak sholat ya, justru sekarang beliau mengajak orang sholat. Nah, tidak hanya itu saja, sekarang beliau sebagai pengajar guru ngaji. Nah, tidak percaya, nih murid-muridnya beliau ini banyak sekali nih yang datang. Tuh, ini murid-muridnya, tuh. Kacau. Luar biasa, sangat luar biasa. Muridnya beliau banyak. Nah.
Tidak percaya, masih tidak percaya. Walaupun tatoan, walaupun telinganya bolongnya sebesar bisa masuk gembok, tapi ngajinya sangat syahdu sekali. Mau kita buktikan? Dia penghafal Al-Quran sekarang, saudara-saudara. Dia tidak hanya sebagai pengajar ngaji biasa saja, tapi sekarang sudah mulai hafalan Al-Quran. Walaupun baru-baru, ya. Kita bisa diuji juz 1 ya. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah juz 1. Oke. Kita simak ya. Juz 1-nya saja dulu. Karena beliau baru-baru memulai untuk hafalan Al-Quran. Ustaz tanya saja. Baik, siap ya? Kita coba ya. Insyaallah. Coba, iya. Ini sangat istimewanya beliau hafal Al-Quran lengkap dengan nomor ayat-ayatnya juga beliau hafal. Sangat luar biasa. Ini. Kira-kira kita bisa coba? Sudah siap ya? Kita coba untuk hafalannya. Umur berapa sekarang? 25. 25. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Benar. Itu. Saya tanya umur, sekarang umur berapa? 25. Berarti ayat ke-25 yang dibaca. Nah, Baris 1 sampai 4. baris 1 sampai 4. Kalau pakai Al-Fatihah yang pertama, dia halaman ke Di halaman berapa? Dia halaman ke-5. Halaman ke-5. Ya. Nah, baris Baris 1 sampai 4. posisi kiri kanan. Posisi kanan. Posisi kanan. Betul? Betul. Masya Allah, sangat luar biasa. Alhamdulillah. Kita uji lagi. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. Itu ayat ke-37. Ayat ke-37. Coba bisa diulang? Baris ke-15, halaman ke-6, sebelah ke kiri. Sebelah kiri. Fatalaqa Adamu min rabbih bikalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah. Terus? Sisa saja. Baik. Itu beliau itu tidak hanya sekedar guru ngaji saja, tapi sekarang sudah mulai hafalan Al-Quran. Ya, ditanya nomor ayat, posisi barisnya, insya Allah. Ini insya Allah beliau akan Ustadz Adi Hidayat ya. Ustadz Adi Hidayatnya Jayapura ini, insya Allah nanti. Amin. Doakan ya. Doakan beliau, semoga beliau senantiasa diberikan keistiqomahan. Dan insya Allah semoga cepat hafal 30 juz. Karena target beliau meskipun umur 25, target beliau untuk menikah insya Allah 30 juz. Insya Allah ini 30 juz. Bukan kaleng-kaleng ini. Ini Pak Imam kami ya. Ini namanya Pak Imam kami. Allah. Namanya Rahmat Abdullah. Namanya Islami sekali. Dulu kelakuannya tapi sangat jahiliyah sekali. Ya, Masya Allah sekarang sudah baik sekali orangnya. Ya. Apa yang harus disampaikan kepada teman-teman biar tidak melakukan hal-hal maksiat? Motivasi apa diberikan kepada teman-teman? Silakan. Dulu motivasi saya untuk supaya tidak kembali ke zaman dulu, maksudnya karena mungkin dari saya orang yang tidak ini juga kan. Jadi saya yang pertama orang tuaku. Kalau saya berbuat salah, saya narkoba, saya dapat tangkap orang tuaku. Terus yang kedua, kalau saya bikin macam-macam, tidak ada bisa yang membantu saya. Jadi saya punya motivasi hidup yang sekarang ini. Bagaimana caranya, walaupun hina di mata manusia, yang penting mulia di mata Allah. Masya Allah. Yang lain motivasi untuk teman-teman bagaimana? Kalau untuk saya, pribadi saya, untuk teman-temanku ya, semoga Allah istiqomahkan kita untuk menjalankan perintahnya saja. Masya Allah.
Apa harapan kita, apa harapannya untuk teman-teman kopiah berikutnya ini? Harapan ke depannya bagaimana? Ya, harapanku, kalau menurut saya, kalau harapanku saya, insya Allah anak-anak kopiah nanti menjadi penghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Dulu tempat-tempat mabuk, sekarang bagaimana tempat-tempat mabuk kita jadikan tempat untuk mengaji. Insya Allah ya. Insya Allah. Dahulu tempat-tempat mabuk, beliau insya Allah punya tekad bagaimana tempat-tempat mabuk yang dulu dijadikan tempat-tempat untuk mengaji. Masya Allah, luar biasa. Apa lagi ya? Kita bincang-bincang apa lagi nih? Sangat luar biasa ini. Ini guru saya ini. Aduh, sebagai pemuat saya ini. Beliau ini guru saya, Masya Allah. Komunitas kopiah tidak akan eksis tanpa beliau ini. Ini beliau yang menyupport saya ini. Makanya saya tidak ada apa-apanya, sekedar membuka jalan saja untuk kopiah. Tapi dengan berkat beliau-beliau ada ini, Masya Allah. Alhamdulillah, komunitas kopiah sekarang sudah lumayan banyak. Jadi sudah ratusan orang ya yang komunitas kopiah. Dulu awalnya itu hanya 2 orang, 3 orang, baru 5 orang, dan alhamdulillah komunitas kopiah sekarang sudah banyak. Nah, sangat menarik sekali ini. Kadang-kadang ada orang penasaran juga ya. Kadang nama komunitas kita ini agak-agak ganjen sedikit karena adanya di situ. Ya, kopiah Muda Islam ada hijrah. Nah, sebenarnya ini ada makna dalam kata ada ya. Kalau kita lewat, biasanya kalau di Jalan Baru, khususnya di AB Pura, kalau sudah habis Isya itu kalau kita lewat, ada. Nah, ada itu maksudnya jualan beliau dulu. Makanya untuk mengenang bagaimana yang ada itu, anak ada itu, dia hijrah, dia kembali pada jalan yang benar. Itu artinya. Nah, jadi komunitas kita ini namanya Komunitas Pemuda Islam Ada Hijrah atau Kopiah. Nah, kalau Kopiah kan identik dengan ibadah, ya, makanya kita pakai Kopiah. Nah, Kopiah ini adalah jati diri kita, ya, sebagai simbol kita untuk beribadah. Nah, makanya kita mengambil nama Kopiah. Tapi kadang ganjil yang bikin ganjen, tapi nama tidak bermasalah, tapi orangnya yang penting baik-baik ya. Apalagi ya, motivasi lagi kasih teman-teman ini yang lain, motivasi yang lain. Motivasi apa? Bingung saya. Tapi sekarang sudah tidak pernah minum toh? Insya Allah sudah 2 tahun nganggur ini. Masya Allah, sudah 2 tahun nganggur. Sudah menganggur atau mau mengulang lagi? Tidak mau lagi. Tidak mau mengulang. Masya Allah. Ya. Sekarang sudah ahli ibadah sekarang. Dulu ahli maksiat, sekarang ahlul ibadah. Nah, ahlul maksiat, sekarang ahlul ibadah. Ya, semoga senantiasa kita diberikan keistiqomahan dalam menjalankan. Kalau bukan diri kita yang menjadikan diri kita untuk berubah, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Karena tidak ada garansi untuk kita hidup besok dan untuk kedepannya. Jadi sekarang ini bagaimana kita memanfaatkan sisa umur kita ini, sisa sehat kita ini. Tapi hijrah bukan diberikan penyakit tuh? Belum diberikan penyakit ya, baru hijrah. Kadang-kala kan ada orang diberikan hidayah itu karena sudah diberikan penyakit. Tapi ini masih muda, usia 25 tahun. Belum menikah ini. Insya Allah menikah nanti, insya Allah setelah habis Quran. Padahal rencananya kemarin mau menikah, tapi tidak jadi. Karena takut beliau nanti tidak bisa habis Quran. Ya. Mungkin ada motivasi nanti diberikan trik-trik. Walaupun menikah tapi bisa menjadi hafiz Quran, bisa di-share di link saya ya. Bisa diberikan komentar pada Facebook saya ini. Ya, biar beliau juga termotivasi. Karena saya takut juga. Yang saya takutkan kalau beliau tidak menikah, nanti justru ya namanya anak muda itu nggak bisa istiqomah. Nggak bisa istiqomah nemenin kita untuk berjuang untuk dakwah ini. Ya.
Makanya diberikan beliau motivasi biar beliau semangat juga untuk menikah. Padahal saya sayangkan sekali beliau kemarin saya kita tawari beliau menikah juga, tapi sayang. Insya Allah barangkali juga calon sudah ada ya? Aduh. Belum. Oh, belum ada calon ini. Kemarin sudah ada cuman ya terjadi lagi. Tidak jadi lagi. Kenapa? Takut. Kenapa? Aku tidak bisa menghafal Al-Quran dengan baik. Tuh, alasan beliau bukan takut untuk memberikan makan ya, tapi yang beliau takutkan itu adalah takut kalau tidak bisa menghafal Al-Quran. Adalah bagaimana hafiz Quran 30 juz, bukan kadang-kadang kawan. Allah. Apa lagi? Rahmat. Sudah ya. Yang terlalu banyak juga. Aduh, parah kalau keringat dingin ini maksudnya. Keringat dingin. Ini kemarin terawih bulan suci Ramadan, walaupun di lockdown tapi tetap ya terawih. Kita tetap terawih tapi di rumah saja. Kita mengikuti anjuran dari pemerintah. Stay at home. Tapi bukan arti kita tidak akan melakukan ibadah. Tapi ibadah jalan terus. Dan alhamdulillah beliau 1 bulan penuh mengimami di rumah, mengimami keluarga. Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan kita saling mendoakan dalam kebaikan dan senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan. Kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita mengajak saudara-saudara kita yang sekiranya jauh dari ajaran agama, semoga senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Doakan kami semua, semoga kami bisa memberikan motivasi buat teman-teman yang sekiranya masih jauh dari agama. Tanpa kita berdakwah, tapi dakwah kita tidak menyakiti orang. Dakwah kita bil mau'izatil hasanah. Bil mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Karena seruan dakwah itu memang begitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.